Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Delviandri, NIM 2005-113264, mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran berbasis e-learning yang dimana materi yang saya ambil adalah listrik statis. Oke, disimak videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, ketua kelas boleh siapkan kelas terlebih dahulu. Dipimpin doa oleh ketua kelas. Amin, amin ya Rabbal. Semoga dengan pembacaan doa tadi akan memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan keadaan sehat ini kita dapat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari ini dengan baik. Baik Ananda, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang suhu dan kalor. Nah, seperti kita tahu, suhu itu ada yang suhu di titik didih dan ada yang suhu di titik beku. Nah, Ananda, dan juga ada terjadinya pemuaian karena adanya kalor atau perpindahan panas. Nah, jika terjadinya perpindahan panas, maka akan terjadilah yang namanya pemuaian. Ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, baiklah Ananda, hari ini kita mempelajari materi yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengenai listrik statis. Baik, semoga Ananda semua dapat mempelajari dan memahami materi yang Ibu berikan hari ini. Baik Ananda, Ibu izin share screen materi kita pada pagi hari ini. Baik Ananda, kita tunggu ya Ananda. Mendengarkan kata listrik statis, apakah yang Ananda tahu tentang listrik statis? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apakah ada listrik statis itu? Nah, benar, listrik statis itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga listrik statis ini banyak sekali ya Ananda, jenis-jenisnya yang tanpa kita sadari. Nah, nih, seperti contoh, pada saat Ananda setrum akan merasa seperti ada sengatan listrik. Nah, itu hanya sementara dirasakan oleh Ananda. Itu juga termasuk dalam contoh dari listrik statis. Nah, baik, mungkin masih banyak contoh. Oke, Ananda? Ya, benar. Ya, contohnya penggaris sama rambut. Ya, kamu? Ya, benar. Misalnya kedua telapak tangan digabungkan ya. Ya, juga akan terjadi listrik yang panas gitu. Nah, ya ada lagi? Balon, ya, balon ke rambut. Nah, ya, banyak ya, Ananda. Baik. Sebelum kita masuk ke materi Muatan kita, listrik dan hukum pada pertemuan Coulomb. hari ini, ada yang akan kita pelajari, yaitu Ananda tentang Coulomb. Jadi sebelum kita tahu muatan listrik itu apa dan hukum Coulomb itu apa, Ananda, kita akan melakukan eksperimen singkat dulu untuk memperdalam apa itu listrik statis. Oke, Ananda, coba dibuka Google Classroom-nya. Ibu sudah kirimkan ke Ananda, yaitu link ELKPD. Nah, jadi Ananda jawabnya langsung di ELKPD. Nah, nih, Ibu share screen ya Ananda. Ini nanti jika Ananda buka akan seperti ini. Ada ELKPD listrik statis. Sebelumnya kelompok yang dibagikan itu terdiri dari 4 orang. Kelompok yang kemarin juga seperti pertemuan minggu lalu ya Ananda. Nah, nanti di sini Ananda buat namanya tetap pribadi, kelas, materi, kelompok. Nah, dan bahannya sudah Ibu suruh ya bawa minggu lalu. Jadi hari ini duduk sesuai kelompok masing-masing dan siapkan alatnya seperti balon, penggaris, kain katun, gunting, benang jahit. Nah, ada selotip, kain wol dan sutra serta kertas dan plastik. Ini Ananda tolong dibaca juga terlebih dahulu absersi ataupun tahukah kamu ini. Nah, itu yang tadi kalau hujan itu nanti coba dieksperimenkan. Di sini ada langkah kerjanya, Ananda bisa baca. Jika tidak dipahami, kita tanyakan langsung ke Ibu ya Ananda. Nah, ini nanti katanya coba jika balonnya digosok dengan rambut, didekatkan apa yang terjadi? Bagaimana muatannya? Nah, ini Ananda balon. Nah, kita fokus di balonnya. Oke, nah nanti jelaskan setelah Ananda buat bagaimana hasilnya. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi mengenai ELKPD. ELKPD ini. Ananda? Oke. Yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Silahkan dijawab ya Ananda. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Kita contohkan ya, ini ada punya Zidan. Silahkan Zidan buat ya.
Ini Ibu akan pantau. Baik Ananda, Anda setelah nanti diskusi kalau kita bahas LKPD ini sesuai dengan Mari video yang telah diskusi. Ibu lampirkan. Mari disimak ya Ananda dan dilihat apakah jawaban yang Ananda buat sudah benar. Dan tadi mungkin kita sudah melakukan presentasi dan coba diperhatikan apakah benar jawaban yang Ananda buat. Nah, di sini telah dijelaskan ada beberapa cara seperti menggosokkan sisir ke rambut dan nanti dari sisir kita coba ke potongan kertas. Nah, di situ sudah ada penjelasannya ya Ananda bahwa elektron akan berpindah ke sisir yang membuat kita lihat yang membuat kertas tersebut naik. Nah, itu dikarenakan tadi elektronnya berlebih di sisir. Nah, ini kita lihat lebih jelas ya Ananda. Did you notice that? Let's look at it a bit more closer. That seemed like magic. When the comb was brought near the bits of paper, it attracted the bits of paper. What really happens is the part of the paper that is positively charged gets attracted to the negatively charged comb. All this happens because opposite charges attract each other, which means that a negative charged particle will attract a positive charged particle. However, like charges repel. Two positively charged particles will repel each other, and the same with two negatively charged particles. Let us try the same thing with a balloon this time. I chose this bright yellow balloon here. Either use your mouth or use a pump to inflate the balloon. Now time for some negative charge. Rub the balloon in your hair. Now see what happens. The balloon works exactly like a comb, and because of its negative charge from our hair, it attracts the positive charged paper. Dapat disimpulkan ya Ananda bahwa You can do muatannya this akan activity berpindah with pada a saat comb digosok. as well as with a balloon, but I felt that it worked much better with a balloon. Baiklah Ananda, setelah dilakukannya eksperimen tingkat kita mengenai apa itu listrik statis. Nah, sekarang Ananda sudah tahu ya bahwa listrik statis itu adalah listrik yang muatannya itu diam dan tidak bergerak serta dia hanya bersifat sementara. Oke, apalagi dan muatan itu terjadi karena dia kelebihan elektron, karena yang bisa berpindah itu adalah elektron. Nah, seperti contoh tadi ya, balon didekatkan dengan rambut, maka elektron dari rambut tersebut akan berpindah ke bola, ke balon ya Ananda. Aduh, ternyata Ananda semua itu fokus ya. Jadi ke balon, maka balon itu akan dicobakan dengan potongan kertas yang kecil-kecil, maka dia akan angkat. Nah, berarti di situ ada gaya listriknya. Oke, kita masuk ke materi pertama kita mengenai listrik, yaitu tentang muatan listrik. Oke Ananda, jika Ananda mendengarkan kata muatan listrik dan apa saja jenisnya, kita pelajari ya Ananda. Ini juga sudah eksperimen ya. Atau ada yang bisa jawab? Benar, jenis dari muatan itu adalah ada muatan elektron sebagai negatif dan proton sebagai muatan positif dan neutron sebagai muatan netral. Oke, benar. Nah, kita pelajari ya Ananda. Oke, sebelum kita masuk ke muatan listrik, kita harus tahu listrik statis tadi. Nah,
Jadi sudah dijawab ya oleh Ananda semua bahwa listrik statis itu adalah keadaan muatan listrik dalam keadaan diam dan tidak bergerak, dan dia hanya bersifat sementara. Oke, kita masuk ke muatan. Setelah kita tahu ada muatan positif, negatif, dan netral, ternyata muatan itulah yang menjadi dasarnya ya, yang dimiliki oleh partikel penyusun atom, kecuali neutron. Nah, di sini Ananda bisa lihat ya gambar di samping bahwa nih ada proton, dia terdapat di inti atom, sedangkan elektron itu di luar. Makanya elektron itu bisa bergerak bebas, dan atom itu dia terdiri dari proton dan neutron, bukan dari proton dan elektron. Oke, bisa dipahami ya Ananda. Oke, kita masuk ya selanjutnya. Ternyata muatan listrik ini juga mempunyai karakteristik, yaitu dia hanya dimiliki oleh proton dan elektron. Dan muatan listrik ini hanya dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif, serta muatan netral. Tadi sudah ada yang bisa menjawab ya, dan sudah dijelaskan gitu. Mungkin bisa dibaca ya Ananda, dan juga sambil dicatat ya Ananda, karena ini sangat penting untuk Ananda ke depannya. Oke, lanjut. Setelah kita udah tahu ya muatan-muatan itu terdiri dari muatan positif yaitu proton, muatan negatif yaitu muatan elektron. Selanjutnya kita akan bicara tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu adalah hukum listrik ya Ananda. Nah, apa hukum Coulomb itu? Lalu apa hubungannya dengan muatan listrik? Oke, kita akan pelajari ya Ananda hukum Coulomb. Mungkin sewaktu SMP Ananda sudah mempelajari tentang listrik secara garis besar. Kali ini kita akan pelajari lagi. Nah, ini dia. Hukum Coulomb. Jadi Ananda, hukum Coulomb ini jadi ini karena adanya kelebihan atau kekurangan muatan listrik. Nah, inilah penyebab benda itu ada muatan listrik itu karena adanya dia kelebihan elektron gitu. Kelebihan muatannya. Nah, itu ya seperti tadi balon yang digosok ke rambut, elektronnya pindah ke balon yang mengakibatkannya jadinya muatan listrik. Dan muatan elektron dan proton itu disebut dengan muatan elementer. Nah, dari hukum Coulomb tadi didapatkanlah bunyi hukum Coulomb itu, yang dimana besar daya tolak menolak antar muatan tadi ataupun tarik menarik, nah itu berbanding lurus, dan besar masing-masing muatan listriknya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya kedua benda yang bermuatan. Kita bisa ambil rumusnya itu ini Ananda, F sama dengan K dikali 1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ini ada ya asal usulnya Ananda, kita akan pelajari. Pelajari ya. Tunggu perhatian. Rumus itu juga mempunyai asal usul ya, seperti kita manusia juga mempunyai asal usulnya. Nah, jadi Ananda, asal usul dari rumus hukum Coulomb ini berasal dari elektromagnetik, yang dimana adanya muatan-muatannya Ananda, yang adanya konstanta perminivitas ruang hampa atau epsilon 0 yang mempunyai hubungan dengan konstanta tadi. Konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat min 9. Oke, K itu karena ada hubungannya maka dia 1 per 4 dikali epsilon 0. Nah, nilai dari epsilon 0 itu adalah 8,85. Nah, sebelumnya daya tarik menarik atau tak menolak itu, nah tadi sudah kita jelaskan ya, dia akan sebanding nih dengan muatannya. Nah, ini F itu sebanding dengan Q1 kali Q2. Sedangkan gaya dengan jarak, dia tolak menolak nih, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, seperti ini ya. Ini juga harus diingat juga konsepnya Ananda. Nah, setelah didapatkan, itu berarti sama dengan epsilon S atau perminivitas statisnya yang diam itu per perminivitas ruang hampa. Jadi bisa kita buat seperti ini, dikali per, nah seperti ini 1 per 4 dikali epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ini Ananda perangannya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya asal usul dia sampai ke rumus F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, itu dia jika mediumnya itu tempat mediumnya itu tidak berada di udara melainkan di ruang hampa. Ya. Kalau di hukum Coulomb dia itu tidak di udara melainkan dia di ruang hampa. Makanya perminivitas statisnya itu akan sama dengan perminivitas ruang hampa, berarti epsilon sama dengan epsilon 0. Nah, ini kita masukin rumusnya ya, 1 per 4 dikali epsilon 0 dikali 1 kali Q2 per R kuadrat sama dengan 1 per 4 epsilon 0 itu dari epsilon S per K. Maka di sini itu konstanta elektrik bahannya Ananda, dan dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, Q1 Q2 per R kuadrat ini sama, maka kita gabungkan saja.
Ini 1/4 pi. Kenapa di sini epsilon S? Karena tadi epsilon 0 itu sama dengan epsilon S. Nah, makanya di sini yang ini juga digabung, yang 4-nya dipindahkan ke ruas kiri, jadi tinggal 1/k. Nah, jadi 1/k, maka didapatkanlah K per K 1 kali 2 per R kuadrat. Nah, makanya dapatlah rumusnya itu kalau K per K sama dengan K ya, Ananda, 1. Nah, ini adalah keterangannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui bunyinya serta rumusnya, ternyata gaya Coulomb itu adalah suatu besaran vektor yang sehingga untuk menentukan resultannya digunakanlah kaidah F vektor. Vektor gaya Coulomb yang dialami suatu benda pada titik karena adanya benda bermuatan lain dekat dengan muatan tersebut dan membentuk sudut I. Dengan menghitung resultannya. Untuk menghitung resultannya kita masukkan misalnya gaya pertamanya berapa, gaya keduanya berapa. Nah, kita cari sudutnya. Nah, beginilah ya Anda. Oke, setelah kita sudah mempelajari tentang muatan listrik, juga paham tentang konsep listrik statis dan hukum Coulomb, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal itu, nih. Ada dua benda, masing-masing itu 2 mikrocoulomb dan juga 4 mikrocoulomb. Satu sama lain itu berjarak 10 cm. Berada di udara, hitung besar gaya tolak menolak dua benda tersebut. Nah, jadi dia tolak menolak, yang artinya dia mempunyai muatan yang sama. Karena itu tidak ada dibuat di satu dan keduanya tetap kita umpamakan dia positif. Tapi kalau dia tarik menarik berarti ada satu yang sebagai positif, satu yang sebagai negatif. Oke Ananda. Nah, ini jaraknya diubah terlebih dahulu ke metri Ananda. Kalau dia mu T, maka ini akan diubah dulu menjadi 10 pangkat 6. Nah, setelah itu kita masukkanlah rumus, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi nilai K itu ada 9 kali 10 pangkat 9. Karena dia tolak menolak, berarti artinya dia sama muatannya. Maka kita perumpamakan dia itu positif. 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 0,1 dikuadratkan. Maka didapatkanlah hasilnya 72 dikali 10 pangkat min 1 atau 7,2 Newton. Sudah paham Ananda? Oke, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini Ananda bisa dapat pahami. Kita tahu tadi ya, ada yang pertama itu tentang listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang muatannya dalam keadaan diam dan tidak bergerak. Dan dia muatannya hanya sementara. Dan juga yang kedua, kita tahu muatan-muatan itu ada muatan proton, elektron, dan neutron. Dan juga ada contohnya tadi yang di LKPD ya Ananda, bahwa contohnya seperti balon dengan rambut maupun penggaris dengan rambut. Banyak hal, ternyata rambut kita juga dapat listrik, Ananda. Nah, yang ketiga kita bahas tentang hukum Coulomb atau hukum listrik, yang dimana bunyinya itu, gaya itu dia sebanding dengan muatan yang saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Dan dia berbanding terbalik dengan jarak dikuadratkan. Ini sesuai dengan rumus, yaitu F sama dengan A dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Anda bisa lihat ya, dari rumus itu didapatkan kalau misalnya dia tolak-menolak, berarti dia sama muatannya. Dan kalau dia beda, berarti ada positif dan negatif. Oke, semoga Ananda dapat pahami materi kita pada pagi hari ini dan LKPD tadi. Terima kasih, akhirnya Ananda juga dapat memahami ya apa itu listrik statis. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Ananda semua ya. Dan juga, Ibu ingatkan untuk kita juga di sini juga akan ada evaluasi tugas, nantinya tugasnya akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Jadi diharapkan untuk mengerjakannya. Nanti dikumpulkan ya Ananda. Oke, boleh dipimpin dulu ya doanya Ananda. Baik, terima kasih Ananda. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.